saya di sini menjalankan tugas sebagai praktek pengajar dari Pak Rio. Kita kan satu grup di CGP. Setelah hari ini CGP-nya saya yang jadi guru atau praktek pengajarnya. Jadi hari ini kita dalam rangka dampingan satu Bu. Jadi saya minta bantuan Ibu, minta bantuan Pak Rio untuk untuk mendampingi ataupun mengetahui apa saja yang dikerjakan Pak Rio selama 1 bulan. Jadi di sini kita sebenarnya hanya wawancara apapun tentang perkembangan dan kemajuan Pak Rio selama 1 bulan setelah Ibu. Jadi di sini saya minta bantu dengan Ibu SPPD dan surat daftar hadir Pak Rio. Ya. Ini untuk SPPD-nya. Itu saya masih tulis nama siapa namanya? Bapak ya saya nggak apa-apa. Ini yang nanti kita minta lagi Bu ya, minta tolong lagi. Oke. Kasih. Di sini Pak Rio udah 1 bulan ya CGP Pak Rio ya. mana teman-teman? Di belakang Bu. Yang di belakang ya? Iya yang di belakang. Itu ada nama juga? Enggak ada nama, baru bisa Ibu pakai nama. Semuanya Bu ya? Tidak, 2 aja kiri kanan seperti contoh yang sebelah ya. Oke, saya sambil dengan Pak Rio nggak apa-apa Bu. Iya. Oke, apa kabarnya Pak Rio hari ini? Baik ya, mengganggu berarti saya enggak. Oh, kegiatan udah. Oh, jadi tadi masih KBM hari ini? Iya, kebetulan saya kan ngajarin kelas SD ya. Jadi kebetulan ada SD itu pulangnya jam 9.30 Indonesia. Oke, kita udah saya kirim kemarin pendampingan kita itu hari ini hanya 4 ya, 4 yang dampingan. Maksudnya tuh fokus pendampingan kita hari ini itu semua wawancara. Jadi yang pertama itu diskusi tentang belajar daring ya. Maksudnya daring di sini Pak Rio ya, antara Pak Rio dengan instruktur dan Pak Rio dengan fasilitator ya. Jadi bukan daring antara kita sebagai guru dan sebagai anak ya. Kemudian yang ini Pak Rio, selama belajar daring apakah hambatan Pak Rio? Paling kalau hambatan yang secara umum ya harus bagi waktu aja Bu. Karena saya juga kan ikut PJG. Ya, oh ikut PJG juga. Serempak nih waktunya. Waktunya cuma kata kemarin sempat komunikasi dengan Ibu Nenden. Kalau bisa dibagi waktunya silakan aja. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tetap maju. Ya, jadi hambatannya cuma pembagian waktu. Ada yang lain ya? Tugas-tugas gimana? Tugas-tugas sih sampai saat ini bisa saya kerjakan. Walaupun tugas CGP-nya, walaupun tugas di sekolahnya ya. Iya. Mengapa Pak? Ya. Sampai bisa manage begitunya tidak terkeledoran. Banyak orang terkeledor ya. Kadang sekolahnya yang agak kurang masuk. Bagaimana cara Bapak membagi waktunya? Ya, saya sih prinsipnya yang bisa saya kerjakan saya bisa kerjakan. Ketika ada file yang tugas yang masuk ke LMS sudah mulai saya kerjakan. Kalau yang namanya itu memang tugas kita ya Bu ya. Jadi memang apapun ceritanya tetap harus masuk. Dan juga sebenarnya kalau jadi CGP tidak ada ceritanya meninggalkan jam. Iya Bu, gitu ya Bu ya. Jadi jangan bukan konsekuensi ya. Jadi sebenarnya CGP itu tidak mengganggu jam belajar loh Bu. Walaupun dia CGP ya, tapi perlu diketahui dengan kepala sekolahnya bahwa CGP itu waktu zoomnya, waktu tugas-tugasnya tidak mengganggu jam belajar. Sekarang kita kelas sekolahnya memang disiplin lah gitu. Jadi memang betul dia mengarahkan situ. Iya, jadi nggak ganggu yang pasti ya, itu ya. Kemudian bagaimana dengan belajar daring menurut Pak Rio fasilitator kita? Saya lihat Pak Dwi terutama ya Bu, termasuk yang perhatian ada CGP-nya selalu memberikan follow up, selalu memberikan pertanyaan bagaimana tentang proses kita bagus, dan itu membuat kami semakin menjadi lebih disiplin ketika ditanya ini gimana ini bagaimana. Jadi kita lebih kepada terstruktur dengan baik ketika ditanya-tanya. Berarti bagus komunikasi Pak ya. Jadi tanggapan juga dengan peserta juga bisa perhatian.
Kemudian bagaimana dukungan antara guru atau bahasanya itu kan ekosistem di dalam sekolah ini. Bagaimana dukungan guru-guru yang ada dengan Pak Rio sebagai CGP sekarang, dan bagaimana dukungan sekolah dengan Pak Rio terhadap CGP ini? Boleh dukungan dulu langsung gitu. Kalau untuk kemajuan sekolah ya untuk kawan-kawan yang sekolah itu mendukung sekali. Apalagi termasuk kawan-kawan yang senior lah, kan kemajuan kawan nggak masalahnya tidak bantu. Jadi merasa Pak Rio dibantu kawan, ya, berarti mendukung sekali ya. Nggak ada misalnya tuh selisih-selisih ataupun kadang kan masih ya terus gitu, enggak ya. Ada Kita aja biasa, tapi itu sering kecil lah. itu berarti gurunya ya. Kalau dengan kepala sekolahnya gimana Pak Rio? Beberapa kali juga kegiatan juga support. Sebelumnya kan saya juga ikut kegiatan dengan P3K. Jadi beliau juga support. Bahkan beberapa kegiatan yang sifatnya untuk internal juga saya. Jadi untuk beberapa kegiatan juga supportnya baik dan dukungannya baik. Sehingga saya pikir kepala sekolah juga cukup baik mendukung saya. Cuman karena memang kondisi hari ini ada rekor ya Bu ya. Tapi yang jelasnya semua kegiatan yang Pak Rio lakukan, kepala sekolah mendukung, begitu juga dengan kawan-kawan ini. Kemudian Pak Rio, tentang hasil tindak lanjut dalam orientasi kita kemarin, ya kita kan sudah orientasi kemarin, Kakak Rio orientasi. Kemarin kan Pak Rio ada menulis kekhawatiran. Ingat masih kekhawatiran apa saja ya Bapak? Pelatihan saya itu pertama kan melaksanakan kegiatan tadi Bu, karena berhubungan dengan waktu juga. Terus yang kedua dengan kondisi anak berkebutuhan khusus tadi. Karena kan kita sekolah SLB, beda dengan sekolah-sekolah reguler yang mungkin pada prinsipnya anak-anak tidak memiliki banyak masalah tambahan. Di SLB ada masalah ketambahannya, ada masalah keterampilannya. Jadi itu beberapa hal yang membuat saya khawatir ketika melaksanakan orientasi terhadap sekolah saya. Apakah itu terjadi? Sampai detik ini saya bisa mengatasi, meskipun memang harus beberapa kali butuh ekstra siklus yang harus saya ulangin, termasuk salah satunya di kelas saya. Karena saya bukan ngajar di SMP dan SMA, saya kelas dasar, jadi otomatis yang saya pegang, jadi memang butuh beberapa kali kegiatan pengulangan. Ya, jadi tidak begitu menghalangi Pak Rio lah ya. Sampai detik ini masih bisa disambung. Itu yang masalah kekhawatiran. Kalau harapan kemarin yang ditulis apa harapannya? Harapan terhadap sekolah saya. Iya, harapan walau untuk diri kita sendiri, untuk sekolah. Apa yang waktu sebelum Pak Rio jalankan CGP itu? Kalau sebelum saya jalankan, saya pengennya sekolah saya ini mandiri ya Bu ya. Ada peserta didiknya juga memiliki keterampilan vokasional yang bisa mendukung kehidupan kelas setelah mereka lulus. Sebelum saya ikut CGP, lalu setelah saya mengikuti CGP, saya melihat peluang-peluang itu bisa saya aplikasikan ternyata dengan nilai-nilai yang dari Dewantara yang bisa kita aplikasikan terhadap peserta didik kehidupan khusus. Jadi tidak begitu berbeda lah antara anak umum dengan anak khusus, itu bisa kita jalan. Itu tadi yang kekhawatiran dan harapan. Kemudian setelah melakukan pembelajaran 1 bulan ini Pak, 1 bulan Pak Rio kan udah 1 bulan nih, sudah modul 1.1 dan 1.2. Masuk 3 kan, ini masih kita 1.2. Oke, apa saja kekhawatiran yang Bapak hadapi? Tidak pekerjaan tadi Bu ya, tugas-tugasnya tadi ya. Masih sama sih Bu sebetulnya, saya khawatir di manajemen waktu saja. Karena memang full kegiatan, beberapa kali juga kegiatan-kegiatan di luar juga, termasuk kegiatan internal juga. Jadi saya khawatir ketika nanti suatu saat betul-betul bentrok, itu saya khawatir. Harus memilih yang mana. Betul. Iya, tetapi itu tidak, maksudnya itu tidak terlalu keras kan. Tapi walaupun kita ada 2 atau 3 Zoom, itu kan bisa sekali jalan kan? Bisa ya. Karena kan mungkin ini kita bilang aja terima kasih mintatornya nah. Pak Wi kan mau terima, maksudnya itu kita tetap ikut walaupun mungkin kurang aktif. Betul. Sudah sempat pernah kejadian waktu saya ngisi kegiatan itu dengan anak yang di hotel Aria.
Jadi bentrok. Jadi bentrok kegiatannya, karena kegiatan itu mulai jam 3.15 sampai jam 5.10. Dan kegiatan Zoom meetingnya tuh di jam segitu Ya, sama. sampai sore ya. Jadi saya minta ini dan juga saya kasih tahu di chat pribadi juga saya kasih tahu tidak apa-apa pagi yang penting kita bisa memantau jalannya kegiatan. Ya saya bilang untuk mengertiin dan beberapa kali juga saya tanya meskipun tidak dicapai pertanyaannya gitu. Begitu sih. Tadi sudah harapan waktu sebelum orientasi Pak Rio kan udah tulis tuh ada nggak harapan lain setelah ini udah sebulan nih Pak Rio kan udah sebulan. Oh setelah menjalani sebulan ini harapan saya udah misalnya lebih khusus lagi ada. Kalau untuk yang lebih spesifik, terutama ke peserta didik, memang ada semacam gambaran dalam situasi bagaimana sih mengimplementasikan secara detail terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan nilai-nilai Pancasila, pelajar Pancasila. Lagi mencari bagaimana sih metode yang pas terutama kan anak-anak tunarungu itu agak susah ya Bu ya menerima informasi terhadap pelajar Pancasila. Nah ini menjadi harapan saya juga suatu saat anak-anak jenis keturunan apapun, tunanetra, tunarungu, tunagrita, tunadaksa, autis, saya bisa memberikan pemahaman terhadap konsep pelajar Pancasila. Itu saya harapannya Bu. Walaupun dia misalnya kekurangan tapi sama bisa menyatu dengan jadi sebabnya pembelajaran Pancasila itu harus semua anak Indonesia harus mengetahui tidak ada mandang tidak mana yang kekurangannya. Dia sama-sama anak sekolah, anak didik ya. Kemudian Pak Rio, itu dari harapannya. Kemudian yang udah selesai 1 bulan ini, apa namanya itu implementasi Pak Rio setelah mendapatkan modul 1.1 dan 1.2, apa yang Pak Rio lakukan di dalam kelas? Yang 1.2 aksi nyatanya masih dalam konsep media. Tapi yang untuk aksi 1.1 saya sudah mengajak kolaborasi terhadap orang tua, beberapa kegiatan, contohnya dalam kelas saya selalu memberikan buku sama buku pengarit tanganan. Itu yang konsepnya lebih kepada bagaimana ketika kita di kelas, kita bisa mengaplikasikan kegiatan di kelas dan bisa diulangi konsisten di rumah. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat pembelajaran di dalam kelas itu berpihak pada siswa saya. Dan itu saya aplikasikan dengan beberapa kegiatan, contohnya ada beberapa media pembelajaran yang saya gunakan sebagai teknologi asisten juga terhadap anak-anak kebutuhan khusus. Mereka bisa mendapatkan materi dengan cara yang berbeda, tapi tetap konsepnya tetap dapat. Itu yang sudah saya terapkan juga di kelasnya. Kalau seandainya implementasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, apa yang Bapak lakukan? Filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa saya lakukan saat ini adalah bagaimana saya bisa menunjukkan hal-hal contoh dari karakter yang bisa saya tunjukkan kepada peserta didik. Mereka bisa mencontoh, misalnya sederhananya menjaga kebersihan di dalam kelas, terus ikut bekerja sama dalam kegiatan belajar mengajar tadi, karena anak autis kan konsepnya mereka memiliki Tinggal. jadi itu yang harus saya tekankan, bagaimana kita bisa melatih kemandirian, melatih komunikasinya, melatih sosialisasi, lalu nanti tahapan akhirnya bisa diimplementasikan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dalam diri anak tadi. Dalam proses 1.2 juga sama. Jadi kan kalau Ki Hajar Dewantara itu kan filosofisnya kan ada yang menuntut, ada yang among gitu. Kemudian ada berfokus pada anak. Jadi itu yang Bapak. Ya, kita sudah melakukan. Fokus ke anak. Yang fokus ke anak itu dia. Apalagi anak autis memang berfokus betul-betul. Betul, Pak. Jadi sudah ibaratnya tuh kalau sekarang tuh di kurikulum Merdeka tuh sudah diferensiasi ya, dari pisah-pisah ya Pak. Jadi karena setiap anak yang autis tuh mungkin kemampuan dengan kompetensinya itu sama ya Pak. Jadi bagaimana Pak Rio menghadapinya? Jadi dalam autis itu ada dua ya Bu ya, mental X atau sama chronological X. Jadi kemampuan dalam mentalnya sama umur dalam kalendernya. Oh gitu ya. Jadi meskipun dia saat ini usianya 9 tahun, 8 tahun, tapi kemampuannya belum tentu sukses. Masih ketinggalan jauh. Nah, hal-hal yang kita lakukan adalah bagaimana kita memacu dan memberikan respon dan memberikan simulasi terhadap anak berkebutuhan khusus autis tadi, sehingga dia bisa melihat kondisi dirinya tadi. Dan ketika sederhananya adalah anak autis kan biasa diet ya, diet makanan CGF, CF, GF, SF, kasein, glukosa sama pisang. Jadi anak-anak ini harus betul-betul diet.
Nah, jadi kita tumbuhkan nilai bagaimana dia bisa sadar untuk tidak menggunakan atau tidak memakan makanan itu tadi. Penanamannya itu dulu karena terkait dengan konsep dari dirinya dulu. Ketika dia sudah bisa untuk menahan untuk tidak makan CF, BF, SF tadi, ini bakal mudah untuk perkembangan mereka selanjutnya. Nah, seperti ini. Mungkin agak beda dengan sekolah reguler Iya, gitu ya. reguler. Itu yang penting. Iya. Kalau dietnya sudah kita jaga, itu dia melakukan. Tapi kalau dietnya sudah bocor, walaupun macam manapun kita Kelainan, jadi masuk konsumsi itu ya, konsumsi makanan. Salah satu dietnya itu. Jadi harus menumbuhkan kesadaran terhadap diri dia sendiri dan keluarganya, ya jelasnya keluarganya. Jadi kita sebagai guru hanya menghimbau, kan tidak dijaga sampai 24 jam ya. Jadi sekolah paling-paling dia lambat sampai jam 12. Iya. Di rumah kan nggak bersama orang tuanya kan. Iya. Kalau di sekolah walaupun dalam kantin dia masuk kue langsung kita tangkap gitu. Oh iya, jadi Memang diperhatikan Bu, walaupun dalam keadaan istirahat. Tuh dia kan anak-anak ini kan masuk ke kantin tuh masuk loh. Ya, Itu cepat tuh gurunya yang bapak guru yang tahu kan langsung jadi tangkap. pendampingannya itu Senantiasa selalu Bu. begitu ya. Jadi sebelum anak pulang, kita tidak bisa istirahat di Iya, harus diperhatikan. Malah kita bacakan di WC pun kita agak susah Bu. Karena harus ada kawan yang nengokin itu lokal. Kan emosi, tingkat emosinya kan. Karena autis itu bedanya ya. Kemudian dari modul yang kemarin yang 1.1 yang filosofis belajar Nusantara yang menurut Bapak yang sangat lengket dan Bapak ingat sehingga inilah pelajaran yang saya ingat selalu dan kemungkinan akan saya terapkan selalu di kelas saya. Yang jelas yang paling pas sekali untuk di kelas saya adalah berpihak pada peserta didik saya. Karena apapun ceritanya, materi sebagus apapun dan dia sebaik apapun, ketika itu tidak berpihak pada peserta didik, tidak ada gunanya. Mau kita buat secanggih apapun, semewah apapun, tetap kita mempertimbangkan kondisi peserta didik kita, pertama kebutuhannya, lalu apa yang kita kembangkan dari potensi-potensi peserta didik. Dari situlah saya melihat ini yang paling tepat dan paling kuat untuk di kelas saya, berpihak kepada peserta didik. Tapi pas antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Tapi walaupun ibaratnya Ki Hajar Dewantara itu tahun yang entah kapan ya Bu ya, mungkin kita pun belum kenal dah. Tetapi filosofinya itu dipakai terus setiap. Karena itu yang sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan zamannya. Jadi walaupun bagaimana filosofisnya tetap kita pakai dan juga masih bisa bermanfaat sampai sekarang. Itu yang Bapak ingat ya. Pasti selalu. Kemudian apa respon peserta didik Bapak? Konsep pemahaman terhadap peserta didik saya ketika saya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ada beragam karena memang tingkat dari peserta didik saya kan berbeda-beda nih. Ada yang memang sangat-sangat berat, ada yang ringan, dan ada yang bisa dikondisikan. Ada beberapa peserta didik yang masih belum bisa menerima karena memang konsep dari pemahaman dalam hal perintah, dalam hal pemahaman konsep dalam pembelajaran memang masih belum kuat. Tapi itu dalam proses juga, maksudnya kita harus lihat asesmen kembali apakah yang menjadi kelemahannya tadi, tentu kita lakukan observasi juga. Lalu yang sudah paham dengan perintah sederhana, sudah paham dengan tindakan-tindakan sederhana, responnya baik. Kayak satu ada peserta didik saya, itu sudah mampu untuk latihan pengucapan dengan baik dan benar. Pemahaman ketika dia dikasih perintah sederhana, pemahaman jawab pertanyaan ketika bilang dikasih perintah tidak, dia bisa tahu oh ini tidak, dia langsung tidak mengambil dan tidak melakukan tindakan. Memang berbeda-beda tuh respon pendidikan ini juga. Ini gabungan nih Bu, SLB itu satu keturunan tapi beda kelas. Baru satu keturunan tapi beda cara kita nyampaikan. Beda kelas 1, kelas 2, dalam satu kelas. Jadi ceritanya kalau saya mau dengar cerita dari Pak ini berarti yang apa kurikulum merdeka itu bercermin ke SDU. Iya. Dan ceritanya kan kalau Pak Rio dengan apa respon Pak Rio dengan apa hasil saya wawancara dengan Pak Rio itu saya lihat ya belum sekarang ya sepenulis saya dan saya itu berarti
bisa guru-guru umum itu bercermin atau melihat di SDLB itu dalam satu kelas aja sudah berbeda-beda. oh, gurunya hanya satu kan? Individu Pak. Gurunya satu kan? Guru itu satu kecamatan, tapi kalau lima macam kami nyampaikan oleh ini. Jadi itu tuh satu-satu Pak Rio, gimana? Nah, satu guru satu siswa. Ada yang sudah bisa menerima perintah, ada yang belum. Oh itulah namanya diferensiasi. Iya. Cara. Jadi kalau lima kali kita menyampaikan, ini berarti udah memang sudah menyatu kok di filosofis diajar dengan Iya. cara Pak. Walaupun belum sampai CGP-nya belum, berarti guru-guru di sini walaupun belum ikut CGP dia sudah melaksanakan Iya. sudah melaksanakan ya. Iya. Malah untuk kegiatan juga Bu, salah satu kegiatan kami di Jakarta yaitu UDL itu bisa sampaikan Universal Design for Learning. Memang dasarnya adalah diferensiasi di kelas dan nantinya pun konsep ini akan dipakai di sekolah fungsi. Ya. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana kurikulum merdeka tadi diterapkan karena dasarnya dari Universal Design for Learning tadi. Nah, sekolah reguler pun mungkin bukan berarti tidak bakal mengetahui, pasti akan mengetahui karena konsep ini ternyata bisa dilaksanakan di sekolah reguler. Iya, iya. Dan itu juga ada beberapa hal yang memang kemarin waktu disampaikan oleh Pak Direktur bahwasanya ini nanti kalau bisa didiseminasi ya katanya. Iya benar. Iya tadi saya bilang berarti bisa Pak Rio tuh berarti itu asalnya bukan hanya Pak Rio, berarti guru SDLB ini juga sudah mantap. Berarti bisa guru sekolah-sekolah reguler itu gimana sih, kan banyak nih sekarang udah lagi heboh-hebohnya di kurikulum merdeka itu ada yang namanya diferensiasi. Kan kita kan yang umum nih nggak tahu nih Bu gimana bentuknya setelah Pak Rio itu, oh seperti itu ya dipilah-pilah seperti itu. Jadi dalam satu materi itu sehari itu ya seperti itu Pak, dibagi-bagi. Jadi dia bukan ngejar target. Nah, sudah digabung-gabung anak. Jadi kita akan melihat dari asesmen tadi. Asesmen di awal tadi, SLDS sebenarnya sebelum penerimaan peserta didik, kita akan jalankan. Oh, asesmen. Kalau sekarang dibilangnya asesmen diagnostik kalau di Ya, nah, itu ada dua nanti kita asesmen. Untuk diagnostiknya ada yang pedagogi, ada yang vokasional. Di SLB ada dua hal itu yang terjadi. Jadi ketika diagnostiknya juga sudah baik, kan kita arahkan ke sekolah reguler ya Bu ya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nanti pedagognya jelek, tidak begitu baik, kita akan alihkan ke keterampilan vokasional. Oh. Lebih ditekankan kepada. Jadi memang benar-benar kemampuan dan potensi anak yang dimana ya. Itu betul tuh. Masuk tuh Pak di 1.1 itu. Oke Pak. Perubahan konkret yang di kelas udah ya tadi Pak ya. Bapak udah buat jurnal refleksi per minggu di LMS? Iya. Ya 2 minggu sekali itu ya Pak ya. Jadi sudah dimasukkan. Kemudian yang portofolio Pak. Udah buat portofolio digital? Sudah masukkan ke Google Set ya kalau salah. Iya, Google Set. Sudah bisa lihat, saya lihat isi-isi dalamnya. Boleh Pak ya? Saya bisa lihat. Iya. Intinya di sini itu harus banyak sekali. Ya, karena kan kelainan yang gurunya pun harus spesial, nggak bisa basi-basi guru. Bisa. Orang di sini bisa lagi. Jadi Bu, di sini gurunya memang ada tamatan khusus apa gimana? Kalau yang kami yang senior itu memang tamatan khusus. Yang PLD ada juga di Dewanti ada 2 orang. Kalau yang lain tuh tamatan itu sesuai. Jadi mereka Karena mungkin kata orang tuh ya bisa karena biasa ya. Terlatih dia karena jatuhan. dengan anak juga yang mereka Kakak saya masuk SDLB ini dia gurunya kalau misalnya tuna apa gitu satu gurunya. Cuma saya kemarin waktu tamat SPG kan ada program, saya juga suka dia, saya BLBN tenaga rita. Oh, Jadi 3 orang kami itu ke daerah. jadi masih ada guru-guru yang khusus seperti itu? Di sini ada masih ada 2 orang. Yang kecil ya. Yang satu pindah ke
Oh, bukan kita dulu Dari ya. awal dia rencana acaranya terus Jadi yang masuk yang baru nggak ada yang memang khusus spesial. ada BLB dulu. Ini kan kita sekolahnya sampai SMA tuh. Jadi gurunya hanya berapa orang yang punya khusus. Jadi nggak apa-apa dengan guru yang lain. Ini sedikit ya. Bisa. Ringan ya. Kalau udah Pak Dio itu Pak Dio sambil buka ya. Iya. Kemudian media atau platform apa yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital? Dosen tadi ya? Dosen. Terus kalau aplikasinya saya menggunakan Canva. Sama aplikasi Facebook tadi. Itu juga sudah bisa. Kebanyakan di dalamnya bentuk apa? Video, foto, slide? Ada foto ada, terus video berjalan juga ada, terus apa itu yang Canva juga ada, saya bentuknya poster. Kemudian yang di Bapak sajian di dalam portofolio Bapak tadi, apakah berbentuk file-file apa cuma hanya satu secara umum? Secara umum saya masukkan semua postingan-postingan tadi juga sudah saya baca di dalam tadi sudah saya. Iya, ya. Iya, itu profil ya. Ini digitalnya, Udah dideskripsikan ya. sudah ada di sini semua. Sampai ke redaksi nyata pun saya juga posting di sini. Terus jadi saya masukkan ke Google Drive karena terlalu besar ya Bu ya. Iya benar. Jadi saya masukkan ke sini. Ada yang lain? Karena masih modul satu di bulan. Tapi nggak apa-apa Pak, portofolio digital tidak mesti hanya yang CGP. Begitu ya.